Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas untuk UTS dari mata kuliah analisis pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Fitria dengan PM07. Nama saya Diva Cahyakim dengan NPM 37. Nama saya Muhammad Fadila Putra dengan NPM 63. Nama saya Jifar Januar Abdillah dengan NPM 51. Nama saya Priska Arjani dengan NPM 85. Selanjutnya ada aktor atau role. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua pegawai kasir, yang ketiga pemilik biliar. Yang pertama, pelanggan berperan sebagai pengguna sistem yang melakukan pemesanan meja biliar, mengisi data pribadi seperti nama, email, nomor telepon, pemilihan tanggal, dan waktu reservasi. Melakukan pembayaran, mengecek ketersediaan meja biliar, dan dapat melakukan pembatalan atas persetujuan pegawai kasir. Lalu pegawai kasir berperan sebagai pengelola transaksi yang bekerja atau bertugas untuk memproses pesanan, mengupdate pesanan, sedang diproses, atau terlambat, atau sudah selesai. Membantu proses check-in reservasi meja biliar, mengecek ketersediaan meja biliar, dan dapat menyetujukan pembatalan dari pelanggan. Lalu pemilik biliar berperan sebagai pengelola data seperti meja biliar, alat inventaris, dan data pelanggan. Dan dapat melihat laporan reservasi. Next. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Pertama dari pelanggan memilih ketersediaan meja biliar, lalu memesan meja biliar, lalu check-in via QR, lalu melakukan pembayaran melalui transfer, e-wallet, dan tunai. Lalu pelanggan melihat riwayat pemesanan, lalu reservasi meja biliar, lalu melakukan pembatalan jika meja tidak tersedia. Selanjutnya di sini ada pegawai kasir. Pegawai kasir memproses pesanan, lalu mengupdate pesanan, sedang diproses atau terlambat atau selesai. Lalu pegawai kasir membantu proses check-in reservasi meja biliar. Lalu pemilik mengelola data dan meja biliar, alat inventaris, data pelanggan. Pemilik melihat laporan dan reservasi meja biliar. Next. Lalu berikutnya di sini ada entitas utama. Yang pertama ini ada tabel master. Tabel master ini berisikan tabel pelanggan, tabel meja biliar, dan tabel metode pembayaran. Di tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, itu untuk ID pelanggannya, lalu ada nama, itu untuk nama lengkap pelanggan, nomor HP, nomor telepon pelanggan, dan email untuk email pelanggan. Lalu ada tabel meja biliar yang berisikan ID meja, nomor meja, status meja. Itu untuk yang ID meja untuk meja biliarnya, nomor mejanya itu untuk nomor meja biliar, dan status meja itu untuk status tersedia atau sedang digunakan. Lalu ada tabel metode pembayaran yang berisi ID metode dan nama metode. ID metode ini untuk ID unik metode pembayaran, dan nama metode ini untuk pembayarannya secara tunai, debit, atau QRIS. Lalu berikutnya di sini ada tabel transaksi yang berisi tabel reservasi, tabel detail reservasi, tabel bayar, dan tabel pembatalan. Tabel reservasi ini berisi ID reservasi, ID pelanggan, waktu pemesanan, tanggal pemesanan. ID reservasi ini tipe datanya primary key, itu untuk ID unit reservasi. Lalu ID pelanggan ini dia tuh foreign key untuk relasi ke tabel pelanggan. Lalu ada waktu pemesanan, itu waktu saat jika reservasi ingin dibuat.
Lalu tanggal pemesanan itu tanggal reservasi untuk bermainnya. Lalu ada tabel detail reservasi. Ada ID detail, ID reservasi, ID meja, jam mulai, durasi permainan, dan total biaya. ID detail ini tipe datanya itu primary key untuk ID detail reservasinya. Lalu ada ID reservasi itu masuknya foreign key untuk relasi ke tabel reservasi. Lalu ada ID meja, itu juga foreign key, itu relasi ke tabel meja biliar. Lalu ada jam mulai, itu jam mulai untuk bermain biliarnya, dan durasi permainan seperti 2 jam atau 3 jam. Lalu ada total biaya, itu total biaya untuk pembayarannya. Lalu ada tabel bayar, berisi ID bayar, ID reservasi, ID metode, sama jumlah bayar. ID bayar ini tipe datanya primary key itu ID untuk ID unik pembayaran. Lalu ada ID reservasi itu foreign key relasi ke tabel reservasi. Lalu ada ID metode itu foreign key itu relasi ke tabel metode pembayaran. Lalu ada jumlah bayar itu jumlah nominal pembayaran. Lalu di sini ada tabel pembatalan, ada ID batal, ID reservasi, dan alasan pembatalan. Di ID batal ini tipe datanya masuknya ke primary key itu untuk ID unik pembatalan. Lalu ID reservasi ini masuknya ke foreign key, ini relasi ke reservasi yang dibatalkan. Lalu ada alasan pembatalannya, ini untuk alasan pembatalan itu untuk apa karena apa. Berikutnya. Baik, selanjutnya sini ada relasi yang dimana di relasi ini terdapat 7 entitas, yaitu yang pertama ada pembatalan, pelanggan, reservasi, meja biliar, bayar, detail reservasi, dan metode pembayaran. Satu yang pertama dari entitas pembatalan. Entitas pembatalan ini memiliki 3 atribut. Pertama ada ID batal, ID reservasi, dan alasan pembatalan. Terus yang kedua di sini ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan ini memiliki 4 atribut, yaitu ID pelanggan, nama, nomor HP, dan email. Reservasi yang memiliki 4 atribut juga, yang dimana ada ID pelanggan, tanggal pemesanan, dan kemudian di sini ada entitas meja biliar memiliki 3 atribut, yaitu ID meja, nomor meja, dan status meja. Kemudian di sini ada entitas bayar memiliki 4 atribut, ada ID bayar, ID reservasi, ID metode, jumlah bayar. Kemudian di sini ada metode memiliki 4 atribut, sama metode dan nama metode. Dan yang terakhir di sini ada detail reservasi. Entitas detail reservasi ini memiliki 6 atribut. Yang pertama ada total biaya, durasi permainan, dan nanti ID reservasi dan ID. Nah, kemudian di sini pertama pelanggan dapat melakukan pembatalan. Kemudian pembatalan menghapus di reservasi. Pelanggan juga dapat melakukan reservasi. Jadi si pelanggan bisa melakukan banyak reservasi, jadi one to many. Kemudian pelanggan bisa melakukan banyak pembatalan juga jika reservasi tersebut dari satu ini, dan pembatalan menghapus satu reservasi jadi one to one. Kemudian reservasi meja biliar, cek banyak meja biliar jadi ini. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran jadi one to many. Kemudian bayar memiliki banyak metode pembayaran yang disebutkan tadi ini. Kemudian si reservasi ini memiliki banyak detail reservasi. Lanjut ke kelas diagram. Di kelas diagram ini kurang lebih seperti yang tadi, seperti entitas. Jadi di sini terdapat tabel pelanggan, tabel meja biliar, dan tabel pembayaran, pasti pembatalan, terus tabel bayar dan tabel reservasi. Diagram ini ya memberitahu bahwa tabel-tabel apa saja yang saling terhubung. Seperti contoh tabel pelanggan
dia terhubung dengan tabel meja biliar. Kemudian contoh di tabel detail reservasi. Nah, di tabel detail reservasi ini dia punya si ID reservasi yang dimana origin key dari si reservasi, jadi dia saling terhubung. Lanjut. Lalu berikut ini adalah wireframe dari aplikasi main billiard. Jadi pada halaman pertama, pengguna akan disambut dengan tampilan yang berupa button sign up dan login. Lalu sudah login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau beranda yang menampilkan highlight dan event yang akan datang. Nah, di halaman ini juga tersedia tanggal, nomor meja, durasi, dan jam mulai. Lalu setelah pengguna memilih tanggal, nomor meja, dan jam mulai, pengguna akan diarahkan ke konfirmasi pemesanan. Nah, di sini terdapat nama, nomor telepon, email, ada metode pembayaran dengan virtual account atau QRIS. Nah, ini pemesanan yang tadi udah diisi. Lalu, jika pembayaran berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi pembayaran berhasil sebagai bukti bahwa pemesanan telah dikonfirmasi. Lalu ini adalah mock-up dari yang kita buat. Lalu selanjutnya ada sequence diagram pelanggan. Di sini ada pelanggan, sistem, meja biliar, database, dan pembayaran. Lalu cek ketersediaan meja, status meja meja biliar, validasi data, tersedia atau digunakan, lalu pesan tersedia atau sedang digunakan, melakukan reservasi meja, reservasi, validasi data, reservasi berhasil, pesan reservasi berhasil, melakukan pembayaran, pesan memilih metode bayar, lalu bayar, memproses pembayaran berhasil, pesan pembayaran berhasil. Lalu lihat riwayat reservasi, detail reservasi, pesan atau detail reservasi. Selanjutnya ada sequence diagram pegawai. Di sini ada pegawai, sistem, database, dan meja biliar. Lihat data reservasi, lalu detail reservasi, data reservasi, lalu menampilkan data reservasi, proses check-in pelanggan, status meja biliar, validasi data, digunakan, update status meja digunakan, mencetak laporan, detail reservasi, data laporan, menerima data dan laporan. Selanjutnya, sequence diagram pemilik. Di sini ada pemilik, sistem, dan database. Lalu lihat laporan penjualan, ambil data, validasi data, pesan, dan laporan. Kelola inventaris, update data berhasil, pesan berhasil. Lalu kelola data pelanggan, update data pelanggan berhasil, pesan, dan berhasil. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.